pemirsa di pagi hari ini, saat kita datang kepada Tuhan, Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Di dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, kita mau pegang satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong hidup kita. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang paket komplit. Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan hidup, memberkati hidup kita, menyembuhkan segala sakit kita. Dialah yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Tidak salah kita menyembah Dia. Tidak salah kita mengandalkan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Saya nama besar untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Satu-satunya yang yes. Kau Tuhan yang selalu menjadi andalan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu kami percaya. Karena Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang biarlah ini menjadi setiap doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, satu-satunya pengharapan kami, ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh Tuhan, sumber kekuatan, oh Tuhan, sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Kaulah penyembuh kami Tuhan, Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama, mukjizat-Mu tetap ada.
hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami satu hal yang mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan katakan di firman-Nya bahwa Dia tidak mustahil. Dia melakukan segala mukjizat-Nya sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kemustahilan, datang pada Tuhan yang selalu melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Angkat tanganmu dan katakan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Yes. Mukjizatnya disediakan bagi. Haleluya. Dan dipulihkan bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Sekali lagi, bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang mustahil bagi Tuhan, ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Kudiamkan dan dipulihkannya. Kudiamkan dan dipulihkannya. Segala kemuliaan, segala pujian bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Ajaib Engkau, ajaib perbuatanmu, ajaib Amin. kasih-Mu, ajaib perlindungan-Mu Bapa. Amin. Pagi hari ini kami bawa hati kami kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Tetap berdiri, kasih senyum kanan kiri. Walaupun pakai masker, tapi kalau senyum tetap kelihatan. Oke, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka satu dan berharap betapa baiknya Tuhan bagi yang beriman padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya selamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik, Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan
hidup kita. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih. Amin. Tak pernah berhenti. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Serahkan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Apapun keadaan kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Coba katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku dapat jalani
hati kita menjadi tanah yang subur. Saat firman itu disampaikan, biarlah itu menjadi jawaban hidup kita. Setiap firman-firman itu menjadi jawaban kekuatan hidup kita. Karena pertolongan kita satu-satunya hanya pada Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagi Allah yang Maha Tinggi. Bapa, saat ini Tuhan kami akan mendengar sabda-Mu. Tuhan, kami mohon berikan hikmat kata-kata dan kehendak Tuhan melalui hamba-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kami. Urapi Tuhan kami semua, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Semua doa diperolehkan demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekaliannya, ya, selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sehat semuanya, ya. Amin. Oke, ya. Bapak Ibu, ya, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terus menyatakan kasih kemurahan-Nya pada kita, sehingga kita tetap dimampukan survive dalam menghadapi hidup ini. Dan secara khusus pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita sekaliannya untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, bersekutu dengan Dia, untuk boleh terus membangun hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak membaik, tetapi harapannya kita masing-masing terus bergerak untuk semakin menjadi yang lebih baik. Amin. Berterima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Julia yang mempercayakan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara sekaliannya melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kita berharap bahwa Tuhan Roh Kudus menolong kita masing-masing sementara waktu berjalan, dan iblis tidak merampas apa yang akan Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu saudara sekaliannya. Amin. Ya. Tema kita hari ini adalah penyerahan total, ya, penyerahan total. Dan ketika kita bicara tentang penyerahan total ini, ya, satu bahwa ketika Bapak Ibu dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya bahwa segala aspek dalam kehidupan kita, ya, itu total kita serahkan kepada Dia. Ya. Artinya bahwa hidup kita ada hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Dan ketika ada kata mengabdi, ya,
Satu kata yang terlintas dalam benak saya adalah seorang hamba. Seorang hamba. Ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan dolos, pelayan, jongos. Ya. Dan ketika kita bicara tentang seorang hamba, ya, bicara tentang seorang hamba, hamba ini dia keberadaan hidupnya itu di bawah kuasa Tuhannya, ya, di bawah kuasa Tuhannya. Ya. Kalau Bapak Ibu yang masih sempat menikmati acara TVRI sekitar tahun berapa? Tahun 80-an ya. Sekitar tahun 80-an sebelum eranya TV swasta lahir, itu ada satu film yang bercerita tentang perbudakan ya. Berita tentang perbudakan, dan di situ katakan cerita itu bahwa budak itu memang sepenuhnya ada di bawah kendali kuasa Tuannya. Ya. Apalagi yang namanya seorang budak belian, ya. Dia itu sudah dibeli oleh tuannya menjadi hambanya untuk melayani dia sepanjang hidupnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, ya, ada tahun Yobel, tahun pembebasan hamba, tahun pembebasan budak-budak, ya, sekitar 50-75 tahun. Itu artinya bahwa memang budak itu punya hak untuk dibebaskan dari masa-masa perbudakannya. Ya. Dan ketika kita bicara tentang hamba ini, ya, ada satu contoh menarik dari seorang wanita, ya, seorang wanita yang saya tahu Bapak Ibu cukup mengenalnya. Ya, kita langsung saja buka di Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas, pasal yang pertama. Ayat yang ke 38 ya. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu satu peristiwa ketika masa-masa Tuhan Yesus akan dilahirkan. Ya. Jadi Allah memilih Maria menjadi ibu biologisnya Tuhan Yesus sebelum Yesus yang adalah Tuhan, ya, menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus, dilahirkan melalui perawan Maria. Ya, saya tahu peristiwa ketika malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa ia dipilih untuk menjadi seorang ibu yang akan melahirkan seorang anak yang itu bukan hasil persetubuhan dari seorang pria dan wanita, ya, tapi itu hasil dari Roh Kudus yang menaruh benih Yesus di dalam rahim Maria. Secara manusia kadang-kadang tidak bisa kita tangkap bagaimana bayi yang bisa dilahirkan dari manusia tanpa hasil dari persetubuhan antara pria dan wanita. Tapi ini fakta dan ini yang nyata terjadi melalui peristiwa kelahiran Yesus. Allah memilih Maria menjadi ibu dari bayi Yesus, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satu peristiwa yang akan terulang terjadi sebelum dan sesudahnya melalui peristiwa ini. Hanya satu-satunya. Dan Maria yang terpilih oleh Allah sendiri untuk menjadi ibunya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, saya tahu ini tidak mudah bagi Maria. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di bagian yang lain, ya, ketika Yusuf pun diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan menjadi ayah dari Tuhan Yesus, dan itu Yesus dilahirkan dari Maria tanpa, ya, hasil dari persetubuhan dia dengan Maria. Ya, Bapak Ibu baca di situ bahwa diam-diam Yusuf akan
memutuskan pertunangannya dengan Maria. Ya. Tapi melalui malaikat Tuhan, ya, Yusuf diteguhkan dan Yusuf diberitahu bahwa ini yang akan terjadi dan kamu mesti pelihara bahwa Yesus akan dilahirkan dari rahim tunanganmu Maria. Ya. Dan kita melihat ada orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat pada perintah firman Tuhan. Ada orang-orang yang memang dipilih Tuhan. Orang-orang yang secara khusus, secara qualified itu dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam misi yang Tuhan sudah tentukan. Seorang hamba tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dimaui Tuhannya. Entah itu berkenan di hati hamba itu, entah itu masuk di dalam hati hamba itu, dan hamba tidak bisa menolak apapun yang tuannya inginkan, tuannya kehendaki. Hati seorang hamba yang ada dalam Maria ini yang memikat hati Tuhan untuk dia memilih Maria menjadi ibunya Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di bagian firman Tuhan yang lain, ya, Lukas pasal yang kedua, ya, ketika Tuhan Yesus sudah lahir, ya, pada usia 12 tahun, dan Yesus diajak orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem, datang ke Bait Allah. Ya. Di situ peristiwa yang menarik bahwa Yesus terpisah dari rombongan orang tuanya. Ya. Sesudah mencari sekian 3 hari lamanya mencari ke sana kemari, ternyata Tuhan Yesus ada di Bait Suci. Ya. Dan sudah di Bait Suci, dan kita membaca nih pasal yang kedua. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria ketika sudah mengetahui persis apa yang akan dia hadapi sebagai seorang ibu dari Sang Juru Selamat. Ya. Anak usia 12 tahun terpisah dari rombongan orang tuanya selama 3 hari, dan mereka kelimpungan, bingung, cemas mencari dia, dan tiba-tiba dia temukan Yesus ada di Bait Suci, sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli agama. Ya. Ibu mana yang tidak habis hatinya ketika anak usia 12 tahun terpisah dari dirinya, ya, dalam satu acara besar, dalam satu keramaian. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti baca kisah ini selengkapnya, ya, Yesus katakan, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Ya. Dan berkali peristiwa itu, ya, kita lihat Maria. Ya. Maria adalah hamba yang setia. Kita baca tadi bahwa Maria, ya, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Seorang hamba tidak ada pemberontakan. Seorang hamba tidak ada banyak pertanyaan. Seorang hamba adalah siap menerima apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi di dalam keseluruhan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pribadi Maria yang seperti ini, dan saya pikir Tuhan tidak salah pilih menjadikan dia sebagai ibunya Yesus. Dan kita tahu, ya, saudara-saudara kita yang Katolik pun, ya, menghormati Maria, ya, sampai ada doa khususnya, doa Bunda Maria, dan itu dia menjadi pribadi yang sangat disucikan buat mereka. Ya. Tapi bagi kita, ya, kita menghormatinya. Dia adalah ibu dari Yesus, menjadi bagian dari rencana besar Allah. Ya. Bapak Ibu, ya, seorang hamba ketika dia menyerahkan hidupnya pada Tuhannya, mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, ya,
dia tidak mempunyai hak apa-apa lagi atas hidupnya sendiri. Sama seperti Yesus, sama seperti Yesus. Dia punya ibu yang sedemikian hebat dan dirinya pun ya, sebagai manusia ya, mengikuti apa yang sudah diteladani. Ya. Kita buka di Filipi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, ya. Pasal yang kedua, ayat yang ke-5 dan 7. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan 7. Ya. Sudah dapat semua ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi yang menganjurkan ya, supaya kamu dalam hidupmu bersama, hei jemaat Tuhan, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang sama juga seperti Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, Yesus itu adalah pribadi Allah sendiri. Yesus itu adalah Tuhan juga. Tapi dalam ketuhanannya, ya, dia rela mengosongkan dirinya. Ya. Dia rela menanggalkan ketuhanannya, lahir di dunia ini menjadi manusia. Ya. Artinya bahwa dia melepaskan ketuhanannya, ya, lahir melalui Maria, menjadi bayi, ya, supaya nantinya tumbuh secara biologis menjadi manusia dewasa dalam diri Yesus. Ya. Saya pikir kalau yang lain, ya, kalau bukan Yesus, ya, siapapun orangnya, ketika dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, dia punya power, dia punya kuasa, dia punya kehebatan untuk melepaskan semuanya itu, ya, saya pikir itu berat. Ya. Dia akan berpikir 1000 kali lipat, ya, untuk menanggalkan semuanya itu. Ya. Siapapun dia. Manusia justru berlomba-lomba untuk bisa menunjukkan jati dirinya, keberadaannya. Manusia berlomba-lomba untuk ini loh aku. Ya. Siapapun orangnya cenderung seperti itu. Ya. Tapi Yesus, ya, dia pribadi Tuhan sendiri, ya, rela mengosongkan dirinya. Dia udah enak di surga, ya. Tapi karena dia melihat tujuan, ya, yang besar atas penyelamatan manusia, ya, dia melihat itu, ya, dia merelakan dirinya menjadi hamba, ya. Tuhan yang turun menjadi hamba, ya, untuk kita semuanya. Karena ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita semuanya. Ya. Kalau Tuhan yang sudah demikian, ya, ya, mau mengosongkan dirinya menjadi bukan siapa-siapa, ya, siapakah kita, ya, ciptaannya ini? Betapa sekali lagi, betapa seringkali kita, ya, berlomba untuk menunjukkan ini loh aku, ya, aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Ya. Kita lihat orang-orang kan berlomba, ya, untuk jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, pejabat-pejabat di level global dunia. Ya. Orang berlomba-lomba untuk itu. Ya. Bahkan memakai segala cara. Ya.
Tapi Yesus pagi hari ini, ya, ketika kita bicara tentang penyerahan total, ya, kita bicara tentang seorang hamba, ya, yang melepaskan hak atas dirinya sendiri, melepaskan semua atribut yang ada dalam dirinya sendiri, ya, untuk menjadi seseorang yang mau melayani, untuk menjadi seseorang yang mau berbuat untuk orang lain, menjadi seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi seseorang yang melepaskan hak atas dirinya dipakai oleh Tuhan seturut kehendak Tuhan. Yesus mengosongkan dirinya, melepaskan ketuhanannya menjadi sama seperti kita manusia. Ketika pencobaan di padang pasir, 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, dicobai oleh iblis. Ya. Dengan kuasamu kamu bisa merubah batu menjadi roti. Ya. Dengan kuasamu kamu bisa turun dan nanti ada yang menatang kamu. Ya. Yesus tidak tergoda dengan bujukan iblis. Yesus tidak tergoda dengan dorongan iblis untuk menunjukkan jati diri ketuhanannya. Yesus tidak masuk dalam perangkap iblis, ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang bisa melakukan apapun juga. Dan kalau hamba yang setia ini, ya, Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Dia setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat berikutnya di Filipi mengatakan seperti itu. Seorang hamba yang setia sampai mati di kayu salib. Yesus menjadi teladan buat kita. Kita bicara tentang penyerahan ini. Bapak Ibu, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang seringkali kita masih pegang kukuh. Kita nggak mau lepaskan itu di hadapan Tuhan. Sampai pikir itu jati diri saya. Itu pribadi saya yang mesti orang lain tahu. Dan penyerahan kita kepada Tuhan. Dan ingatkan itu tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa 75%, 90%. Tuhan inginkan bahwa hidup penyerahan kita kepada Tuhan itu adalah total, 100% seutuhnya. Hidup yang menjadi hamba, ya, sekali lagi sama seperti Maria, membiarkan apapun yang terjadi, menyimpan itu di dalam hatinya, tidak ada pemberontakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang namanya, kok bisa begitu Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Tidak ada. Seorang hamba selalu tulus dengan apa yang dia kerjakan dan apa yang terjadi. Seorang hamba mengerti maksud dan kehendak Tuhannya. Walaupun mungkin secara hati dia tidak berkenan. Tapi seorang hamba menerima itu apa adanya. Hidup penyerahan kita kepada Tuhan, ya, itu memang hidup yang berproses. Ya. Sekali lagi hidup yang berproses. Ya. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian membuat kita kadang-kadang dalam titik-titik tertentu. Ya. Istilahnya kita entol-entolan dengan Tuhan. Ya. Kita tawar-tawaran dengan Tuhan. Ya. Minta ampun bahwa kalau itu terjadi dalam hidup anak kita. Minta ampunlah kepada Tuhan kalau kita sering tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau Bapak, Ibu, dan saya, ya, mau dipakai oleh Tuhan, hidup kita bukan sekedar kita dilahirkan, kita tumbuh besar, kita tumbuh dewasa, kita menjadi tua dan mati, tidak.
ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya, melalui Tuhan, bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupan kita, ya, masing-masing dari kita. Ya. Bukan hanya sekedar hamba Tuhan, seorang pendeta yang memang secara khusus dipilih, dipanggil, dan ditetapkan. Ya. Kita masing-masing adalah hamba Tuhan dalam kapasitas-kapasitas yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Hamba dalam keluarga, hamba dalam komunitas, hamba dalam hidup bermasyarakat, hamba di pekerjaan, di kantor, di tempat usaha kita, hamba di pelayanan, hamba dimanapun kita berada. Kita adalah hamba. Dan kalau seorang hamba itu adalah setia, dia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Firman Tuhan katakan seorang hamba itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Satu sisi dia mau mengabdi kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia juga mau mengabdi kepada roh kegelapan, tidak bisa. Seorang hamba harus pilih salah satu, menjadi hamba kebenaran, hambanya Tuhan, atau hamba kejahatan, hambanya iblis. Tidak bisa netral di tengah-tengah. Pilihannya selalu ada dua, hamba yang benar atau hamba yang jahat. Pilihannya cuma itu aja. Bapak, Ibu, dan saya, saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, menjadi hamba itu adalah pilihan. Dan pilihannya cuma ada dua. Hamba yang setia, hamba kebenaran, hamba yang dipakai Tuhan, atau hamba yang jahat, hamba yang diperalat iblis, hamba dalam kegelapan. Itu aja. Dan kita tidak bisa setengah-tengah 50%. Yang enak-enak ikut Tuhan, tapi yang enak-enak secara daging ikutnya iblis, tidak bisa. Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sangat jelas sekali. Seorang hamba sekali lagi tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuannya hanya satu, majikannya hanya satu, juragannya hanya satu. Tuhan sendiri atau Mammon, iblis. Itu aja pilihannya. Jadi keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Dan endingnya pun tetap sama. Masuk dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan, atau terjerembab dalam neraka api selama-lamanya bersama dengan iblis dan teman-temannya. Cuma itu aja. Sekali lagi, penyerahan total itu bicara tentang seorang hamba. Dan seorang hamba itu tidak ada kuasa sepenuhnya atas hidupnya sendiri. Dia akan menyerahkan hak itu kepada tuannya. Dia akan berusaha untuk menyenangkan hati tuannya. Dia akan berusaha melakukan apapun yang bisa dikerjakan sesuai dengan kehendak tuannya. Dan dia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuannya cuma satu, Tuhan atau iblis. Pilihan
ada dalam tangan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, leader singer sampai ke depan. Sementara firman Tuhan bicara sampai sini, tapi kita berdoa berharap Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri akan terus berbicara kepada kita masing-masing. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati hamba. Ini lagu yang saya pikir menolong kita untuk memahami apa artinya seorang hamba. Tuhan yang terus cari itu dalam diri kita masing-masing. Apakah kita siap menjadi hambanya Dia? Kita dapat lupakan. Persembahkan yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu bagi Tuhan. Abaikan yang lain, fokuskan ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memakai Bapak Ibu, Tuhan memberikan baik hidup Bapak Ibu berarti nanti. Kita nyanyikan lagu ini refrennya, nanti saya mohon Bapak Heri Suwarso akan pimpin kita dalam doa. Firman Tuhan. Yang selalu kau cari.
Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini atas firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Tuhan, yang ke saat ini sudah Engkau pakai untuk mengingatkan kami bahwa kami ini adalah seorang hamba, dan hamba harus berserah kepada tuannya. Dan Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau mau memilih hidup kami menjadi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ajar kami untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kehidupan kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Mungkin pikiran kami, tenaga kami, finansial kami, apapun yang ada pada kami, ajar kepada kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami banyak memberontak, kami tidak berserah kepadamu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Pulihkan kami pagi hari ini untuk kami menjadi seorang hamba yang setia sama seperti Engkau, setia sampai mati. Meskipun Engkau Tuhan, namun Engkau telah merendahkan dirimu, Engkau mengosongkan dirimu untuk mati di atas kayu salib. Demikian juga kami Tuhan, kami mau seturut meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar jemaat-Mu, ajar kami semuanya untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini dan kami telah bersyukur. Haleluya, amin. Atas nama Ibu Gembala dan jemaat, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Teddy Puji yang sudah melayani firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja tanggal 31 Oktober 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Senin sampai Rabu doa bersama untuk Ibu Gembala dimulai jam 6 sore. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja, silahkan ikut lewat Zoom meeting. Rabu, ibadah pria sejati jam 7 malam. Sabtu, Raise Up Youth jam 6 sore. Minggu 7 November 2021, ibadah raya 2 kali, pagi jam 5:30 pagi, sore jam 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Minggu 7 November 2021, ibadah Blessing Kid untuk besok hari Minggu dimulai jam 8, dan untuk wilayah Butuh, Kadirejo, dan Sangkrah. Ya, jadi untuk hari ini nanti wilayah Gandekan Kebonan, untuk besok Minggu wilayah Butuh, Kadirejo, dan Sangkrah. Minggu Eagle Generation jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 26 Oktober Saudari Aviana Tias ya. 29 Oktober Ibu Wahyuni. 31 Oktober tepat hari ini Bapak Teddy Puji. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati bagi jemaat yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa partisipasi Natal bisa Bapak Ibu Saudara masukkan di kotak yang ada di belakang ya. Dan untuk hari ini nanti, paket Natal yang Bapak Ibu Saudara sudah pesan akan diantar. Mohon doanya karena paket ini hampir 700 paket, jadi banyak sekali. Supaya semuanya
di dalam mengirim diberi kelancaran ya, yang jauh-jauh, yang alamatnya sulit, supaya Tuhan turut campur tangan dan mudah dicari ya tempatnya. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara, closingnya itu kan hari Kamis. Tapi ternyata setelah closing itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang masih order. Tapi mohon maaf, sudah kesepakatan dari tim usaha dana kalau jam 12 siang sudah ditutup dan kami menolak. Untuk itu bisa besok ada paket yang kedua. Paket yang kedua masih lama ya, nanti tanggal 30 November baru dikirim, baru nanti bisa dibagikan kepada jemaat. Inilah warta gereja, kita akan memberikan dana rumah Tuhan dan nanti doa penutup dan doa berkat dengan hormat Ibu Hoklin untuk menutup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur pada pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, inilah ibadah kami Tuhan. Satu kerinduan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kehadiran-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami terus akan berdoa, mendukung doa untuk pemulihan, untuk kesembuhan Ibu Gembala kami. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah penuh.
Kami merendahkan hati kami angkat tangan kepadamu, tanda kami menyerah penuh kepadamu. Kami yakin Kau akan turun tangan Tuhan, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu, Engkau akan menyatakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu melalui darah dan bilur-bilur-Mu. Kau nyatakan, Kau sembuhkan Ibu Gembala kami, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau mengetahui setiap kebutuhan, keperluan mereka. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, inilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan siap untuk memberkati setiap jemaat-jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Tuhan akan buka jalan. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya Tuhan 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dia boleh semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing seperti Tuhan menyertai kedatangan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai kepulangan kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga-keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, terimalah akan segala berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah habis dalam hidup saudara dan saya, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melewati setiap apapun yang kita hadapi. Percayalah, kita akan terus setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua menjemput saudara dan saya di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.